Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari Ultraman Omega di episode ke-1 atau pertama. Di series ini menceritakan tentang bumi yang belum pernah mengenal pahlawan atau monster raksasa. Namun suatu ketika tiba-tiba muncul seorang alien misterius yang jatuh dari langit. Alien itu membawa senjata berbentuk bumerang merah dan kehilangan ingatannya. Dan dia mengambil wujud manusia dengan nama Sora atau Okida. Sora atau berusaha memahami manusia dan kehidupannya. Namun ketika monster raksasa yang disebut Kaiju mulai menyerang, Sorato berubah menjadi Ultraman Omega untuk melindungi bumi. Dalam perjalanannya, Sorato berteman dengan seorang pemuda bernama Kosei Hoshimi. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Henshin! 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 Gai Henshin! 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 Di awal cerita kita diperlihatkan sebuah pertarungan sengit di luar angkasa antara Ultraman Omega melawan pasukan Paksek yang tak terhitung jumlahnya. Di pertarungan itu Omega sempat dibuat terdesak oleh serangan mereka, namun beruntungnya ia selalu bisa mengatasinya menggunakan Omega Slugger dan sinar Kosen. Ketika musuh dikalahkan dan ia menyadari planet tempat ia berpijak mulai hancur, Omega pun memutuskan terbang pergi menjauh dari sana. Namun tak diduga sebuah serangan tiba-tiba muncul dari balik bebatuan mengenai Omega dan membuatnya tak sadarkan diri bahkan berpindah dimensi. Sementara di bumi seorang pemuda bernama Kosei Hoshimi baru saja selesai jogging. Dan ketika ia sedang istirahat minum, tiba-tiba ia melihat meteor jatuh dari langit. Namun anehnya di balik cahaya terang itu ia melihat tubuh sesosok manusia. Awalnya Kosei menduga itu adalah alien. Namun ia yang tak mau berpikir macam-macam lantas mengabaikannya dan memutuskan untuk segera pulang. Sementara di hutan yang tak jauh dari kota tampak seorang pemuda yang baru saja jatuh dari langit itu sedang kebingungan. Keesokan harinya di taman yang awalnya terlihat tenang, sebuah guncangan gempa terjadi dan membuat semua orang yang berada di sana panik. Terlebih lagi ketika sebuah bangunan yang belum selesai di dekat sana tiba-tiba hancur. Dari berita yang disiarkan diketahui bahwa tanah amblas sebelumnya telah menghancurkan sebuah apartemen mewah yang belum selesai di kota Ohito. Beruntungnya tak ada korban jiwa di sana mengingat semua pekerja sedang libur. Sementara itu di sebuah bangunan gudang kita diperkenalkan dengan seorang pemuda sebelumnya yang bernama Kosei Hoshimi yang sedang mendengarkan berita tersebut sambil membuat yakisoba. Di sana ia pun sempat terkejut saat mendengar bahwa kejadian sebelumnya diduga disebabkan oleh meteor besar yang membawa alien yang sebelumnya jatuh dan sempat ia saksikan. Akan tetapi lagi-lagi ia tak ingin mempercayai hal itu. Ketika ia akan memakan masakannya, tiba-tiba bel berbunyi sehingga Kosei harus turun ke bawah untuk menerima barang yang diantar oleh kurir. Diketahui Kosei merupakan seorang pemuda yang bekerja di gudang Oya Hinode. Setelah selesai mengurus barang, ia pun kembali dan terkejut ketika mendapati yakisoba buatannya telah menghilang. Setelah diselidiki, ternyata yang mengambil dan memakan masakannya adalah pria yang sebelumnya muncul di hutan. Awalnya Kosei cukup ketakutan ketika melihat pria itu. Namun setelah pria misterius itu bertanya terkait semua benda yang ada di sana dan hal itu membuat kediamannya berantakan, Kosei pun lantas marah dan kesal padanya. Dan ketika pria itu bertanya terkait ponsel Kosei, tiba-tiba sebuah gempa terjadi. Namun pria itu menyadari sesuatu dan lantas keluar untuk berusaha terbang. Akan tetapi ia dibuat bingung karena hal itu ternyata tak dapat ia lakukan. Padahal dalam ingatannya seharusnya ia bisa melakukan hal itu. Karena itu ia akhirnya memutuskan berlari untuk mendatangi area pusat guncangan sebelumnya. Sementara Kosei yang panik ponselnya dibawa kabur lantas mengejarnya. Ketika pria itu berhenti, Kosei pun segera merebut ponselnya itu untuk menghubungi polisi. Akan tetapi Kosei pun mengurungkan niatnya setelah sadar bahwa ternyata pria itu memang tak mengerti apapun tentang dunia itu. Sehingga ia menduga jangan-jangan pria itu telah mengalami amnesia. Tak berselang lama guncangan kembali terjadi dan seekor kaiju muncul di dekat lokasi mereka. Ketika semua orang berlari, pria itu tampak memperhatikan kaiju. Sementara Kosei sudah sangat ketakutan terlebih lagi ketika kaiju itu berusaha menginjak mereka berdua. Dan saat Kosei memejamkan mata dan membukanya kembali, ia terkejut saat menyadari dirinya yang tiba-tiba melayang di angkasa dan kemudian kembali mendarat ke bumi bersama pria itu di sisinya. Hal itu tentu saja membuat Kosei kebingungan terlebih lagi karena pria itu mengetahui bahwa spesies raksasa itu bernama Kaiju.
Usai kejadian sebelumnya, Kosei pun mencoba bertanya terkait identitas pria itu, namun sayangnya ia tak mengingat apapun tentang dirinya kecuali asal-usulnya dan itu pun samar. Dari hal itu, Kosei pun akhirnya menyimpulkan bahwa pria itu benar-benar sedang mengalami amnesia. Bahkan istilah kaiju yang ia ungkapkan sebelumnya pun karena tiba-tiba hal itu terlintas di pikirannya. Dari kejadian munculnya kaiju sontak membuat beberapa warga dan petugas keselamatan bersih tegang karena misinformasi. Melihat hal itu, si pria menyadari bahwa mereka sedang ketakutan, cemas, dan kebingungan. Tak berselang lama, seorang gadis kecil mendekati mereka dan tiba-tiba menangis. Kosei pun langsung mendekati warga yang sedang bertengkar di sana untuk meminta mereka tenang agar anak-anak tidak ikut ketakutan. Namun pria tua di sana malah memarahi balik Kosei hingga akhirnya ia ditolong oleh pria tadi. Pria itu pun tanpa basa-basi langsung membawa gadis bernama Miu itu menjauh dari kekacauan hingga akhirnya ia bertemu kembali dengan ibunya yang terpisah. Melihat tindakan Kosei sebelumnya, pria itu akhirnya sadar bahwa ternyata Kosei adalah orang yang baik. Tak lama kemudian kaiju sebelumnya muncul kembali dan pria itu ingat bahwa ternyata nama kaiju itu adalah Grime, di mana ia memiliki kemampuan menggali dan melelehkan bebatuan dengan sinar panas dari tanduknya. Ketika semua warga berusaha menjauhi lokasi itu, si pria malah mendekatinya sehingga Kosei yang berusaha tak peduli padanya meninggalkannya. Namun karena kebaikannya, Kosei pun berubah pikiran karena tak tega meninggalkan pria itu dan berusaha menariknya menjauh dari sana. Namun mereka sudah terlambat karena kaiju itu mengarahkan sinar penghancurnya ke arah mereka. Beruntungnya si pria dengan cepat melemparkan Kosei ke angkasa dan melompat untuk menghindari serangan itu. Dan Kosei akhirnya sadar bahwa ternyata tindakan itulah yang tadi ia alami ketika melayang di udara. Di sana pria itu lagi-lagi menilai bahwa Kosei memanglah orang yang baik karena Kosei tak jadi meninggalkannya seperti yang sebelumnya ia ucapkan. Namun Kosei beralasan bahwa ia hanya tak tega meninggalkan pria itu sendirian. Di saat yang sama, ibu Miu sebelumnya tampak terluka dan tak bisa berjalan ketika kaiju itu mulai mendekatinya. Si pria yang sadar mereka dalam bahaya lantas ingat bahwa ia seharusnya bisa terbang, menjadi besar, dan melakukan sesuatu meski Kosei menilai hal itu tak mungkin. Dengan tekad ingin menyelamatkan mereka, Omega Slugger akhirnya muncul dan hal itu membuat si pria berubah menjadi Ultraman Omega di hadapan Kosei. Dari kejadian itu, Kosei akhirnya menduga bahwa meteor berisi orang sebelumnya kemungkinan adalah pria itu. Ketika pertarungan Omega dan Grime terjadi, Kosei pun lantas memanfaatkan situasi itu untuk menyelamatkan Miu dan ibunya. Di pertarungan sengit itu, Omega pun sempat dibuat terpojok dan dibelenggu di tanah oleh kaiju itu hingga color time-nya berkedip. Dan di saat yang sama, kaiju Grime akan melancarkan serangan untuk menghabisinya. Beruntungnya Omega yang ingat ia bisa terbang lantas segera melesat ke udara menghindari serangan. Dan dari ketinggian ia lantas melancarkan Ultra Kick hingga memotong drill kaiju menggunakan Omega Slugger-nya. Setelah itu dengan tebasan Slugger itu juga akhirnya kaiju itu pun berhasil dikalahkan. Usai pertarungan, Ultraman kembali ke wujud pria sebelumnya. Di sana ia lantas sadar terkait kaiju yang mulai bangkit dan lantas bertanya pada Kosei siapa namanya. Dan setelah Kosei memberitahu nama lengkapnya, pria itu akhirnya juga ingat namanya yang ternyata bernama Omega. Dan episode 1 pun selesai. Demikianlah alur cerita Ultraman Omega kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.